Apa? Ramai dunia. Bunyi. Storing. Di sana storing juga ya, Kak? Suara saya dengar, Kak? Jelas, Kak, jelas. Oke. Baik, Kakak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semua. Salam sejahtera untuk kita semua. Baik. Kakak-kakak. Baik, Kakak ya. Malam ini kita masuk ke modul 2.6 yaitu asesmen otentik dalam pembelajaran PJOK. Halo, Kakak. Gimana? Suara saya terdengar? Siap, Kak. Terdengar, Kak. Alhamdulillah. Baik. Kakak. Tadi yang saya minta berdoa tadi terdengar, Kak? Belum, Kak, tadi, Kak. Oh, belum ya. Oke, baik, Kak. Ini saya ulang aja. Iya, Kak. Kakak, sebelum kita memulai pembelajaran pada malam hari ini, alangkah lebih baik kita pimpin dahulukan dengan doa. Saya minta mungkin kakak yang ingin bersedia memimpin doa, dipersilakan. Nah, ini ada Kak Sony nih, Kak Sony. Izin Kak Sony. Silakan pimpin doa Kak Sony. Sebelum memulai pelajaran, marilah kita berdoa menurut ajaran agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Selesai. Oke, terima kasih Kak Sony sudah bersedia memimpin doa kita pada malam hari ini.
Suara saya delay nggak Kak di itu? Sedikit delay Kak Deki. Sedikit delay ya. Iya, tapi jelas. Iya, tadi story nggak? Tapi sekarang sudah jelas. Udah jelas aman ya Kak. Aman. Coba saya ganti pakai HP lagi. Sorry Kak ya. Ya Kak, saya malah keluar pula nih. Kak Sony, apa kabar Kak Sony? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sudah makan belum? Baru Sudah selesai makan makan. belum? Kalau sub itu Pak Angga. Kak Bene, fasilitator keluar nih ya. Hadir kalian. Kak Iya lagi Deki, soring kayaknya Enggak itu. jadi fasilitator. Kak Bene, ini Masih keluar. aktifin lah videonya. Oh, Dari fasilitator. Kak Bene fasilitator ya. Kasar ya? Nggak tahu nih. Habis makan sop. Kak Endang tadi keluar nih ya? Nggak tahu Kak, ada nanti. Iya, keluar. Tugas-tugas jangan lupa. Iya, tuh. Oke, baik Kak. Terdengar ya suara saya Kak? Maaf tadi saya kepental. Oh, storing ya? Waduh, gitu. Kok tumben ya storingnya? Nah, kalau sekarang gimana? Masih storing? Masih. Masih. Masih sekarang dikit. Waduh. Dengar. Kacau. Perangkatnya berdekatan nggak tuh? Kak, mungkin storing. Kipas ya, Cak. Nanti mikir pesawat, belum kan? Kok tambah besar storingnya nih.
Ah, gimana Kak? Ya, sudah agak Masih mulai coba terdengar. Ada suara yang kurang dengar ya. Ya, bagaimana kabar kakak-kakak semua pada malam hari ini? Kesehatannya gimana? Terutama mungkin Kak Agung, gimana Kak Agung? Aman ya? Alhamdulillah, aman nggak? Alhamdulillah. Intinya di Pinang nggak? Waduh. Betul ya. Kak Sony itu yang nyarankan ya. Wah, kok bisa Kak Sony menyarankan? Kok tambah besar ya? Sorry. Baik kakak-kakak ya, sebelumnya saya mohon maaf apabila suara saya terdengarnya sedikit sengau karena ada problem sedikit sama hidung ya. Tapi mudah-mudahan tidak mengurangi perjalanan pembelajaran kita pada malam hari ini. Ya, saya doakan juga kakak semua dalam keadaan sehat walafiat. Sebelum kita masuk pembelajaran pada malam hari ini, izinkan saya juga membaca kesepakatan ya, kesepakatan yang selalu saya sampaikan di sebelum kita mulai, yaitu pertama kakak diharapkan dapat menyalakan kamera, yang kedua mematikan mikrofon, ketiga hadir seutuhnya, keempat menghargai waktu bersama, kemudian memaksimalkan fitur chat, keenam mengklik raise hand sebelum bertanya, dan terakhir gangguan teknis ada hal yang ya kakak sebelum kita mulai gimana dengan tugas-tugasnya, apa sudah mulai dikejar estafet? Yang belum ini tes awal kemarin Kak Sony sama Kak Angga ya, hanya 2 orang atau gimana? Endang juga katanya kan. Kak Endang kemarin belum bisa juga Kak ya? Yang nggak bisa tuh cuman yang jawab soal 30 soal kan Bang. Itu di Ya, yang tes awal ya. iya. Yang tes. Iya. Oke, coba nanti saya coba buka ya. Dan untuk mengingatkan Kak, besok kita ada tes akhir ya. Tes akhir itu sama seperti tes awal. Ya, mudah-mudahan kakak mendapatkan nilai yang sangat baik. Kalau bisa kakak-kakak besok kan kakak-kakak kan ada berdomisili kan di Jambi semua tuh. Nah, kalau bisa besok kakak-kakak itu ujiannya serentak di mana kira-kira kakak-kakak bisa ngumpul ujian sama-sama, sekaligus dengan pembagian baju ya. Besok Kak Angga ya yang ngambil baju ya. Nah, kalau bisa kakak bisa ngumpul di mana titik, kerjakan tugas yang belum yang mana, kemudian tes akhirnya ganti-gantian, saling membantu, sehingga karena nilai tes akhir ini Kak sangat mempengaruhi kelulusan kakak ya, menambah nilai kelulusan kakak. Jadi untuk teknisnya silakan kakak berunding di grupnya ya, ketemu di mana, belajar bersama gitu ya. Baiklah kakak, selanjutnya inilah tujuan kita pertemuan pada malam hari ini. Yang pertama, kakak-kakak dapat memahami pentingnya asesmen otentik dalam pembelajaran PJOK. Sebelumnya ntar saya cek dulu, ini sudah direkam belum ya? Kita mulai ternyata belum direkam.
Baik kakak-kakak. Peserta dapat memahami pentingnya asesmen otentik dalam pembelajaran PJOK. Yang kedua, kakak-kakak dapat menyusun kerangka asesmen otentik beserta rubrik. Yang ketiga, peserta dapat menganalisis rubrik asesmen yang dibuat oleh rekan sejawat. Suara double ya. Nah ini kakak-kakak, ini agenda kita ya pada malam hari ini. Nanti kita ada refleksi, ada diskusi, ada presentasi ya. Nah di sini kita merefleksi atau mereview hasil belajar mandiri. Nah kakak-kakak, di sini ada 2 gambar ya. Yang pertama gambar A itu tes keterampilan gerak dribbling zigzag. Yang kedua, asesmen sepak bola melalui aktivitas sepak bola. Nah, gambar manakah yang menunjukkan asesmen otentik dalam pembelajaran PJOK? Dan jelaskan. Silakan kakak. Dari 2 gambar ini, gambar manakah yang menunjukkan pembelajaran yang menunjukkan asesmen otentik? Kira-kira. Gambar A atau gambar B? Gimana? Kak Endang, Kak Sony, Kak Dery, Kak Aryo, Kak Agung, Kak Bima, Kak Angga, Kak Lian. Dari 2 gambar ini, yang mana gambar yang menunjukkan asesmen otentik dalam pembelajaran PJOK? Izin menjawab Kak Deki. Ya, silakan Kak Dery, silakan. Gambar B Kak Deki. Gambar B ya. Kenapa itu Kak Dery? Iya. Alasannya? Alasannya karena pembelajaran lebih mengarah pada kenyataan sebenarnya. Jadi di situ kelihatan di gambar ada langsung musuhnya atau lawannya itu langsung ada orang gitu. Jadi mungkin itu yang disebut dengan pengaplikasian otentik. Oke, terima kasih Kak Dery. Tepuk tangan dulu dong, aplaus dulu untuk Kak Dery. Ya, mungkin mau diperkuat atau ditambahkan oleh kakak-kakak yang lain? Silakan. Kak Bene. Sedikit ya, dengan Ya, silakan Kak Bima. dari tadi menerima juga benar karena dia secara langsung bertemu dengan musuhnya dan lebih bisa apa ya sebenarnya, bisa lebih kreatif dalam cara dia bermainnya. Mungkin itu Kak. Oke, terima kasih Kak Bima. Sama ya, aplaus dulu Kak Bima. Arti jawabannya sama ya, yang B ya, gambar B ya kakak ya. Iya Kak. Oke, kita lihat kakak. Ya. Yang menunjukkan ada asesmen otentik yaitu gambar yang nomor B. Ya. Karena langsung keterlibatan peserta didik dalam proses asesmen tersebut ya Kak ya. Nah, yang kedua nih pertanyaannya, bagaimana pelibatan peserta didik dalam proses asesmennya? Bagaimana keterlibatan nih peserta didik dalam melakukan proses asesmen pada gambar nomor B ini? Ini pertanyaannya Kak, bagaimana kakak-kakak merancang asesmen otentik untuk aktivitas pada gambar tadi, gambar B tadi ya, terkait dengan tujuan pembelajaran
bentuk aktivitas dan perlibatan murid. Bagaimana Kakak? Oke ya, kalau kita lanjut. Ya ini langkah-langkah kita dalam mendesain otentik Kak, asesmennya. Yang pertama, identifikasi dulu tujuan pembelajaran. Yang kedua, tetapkan kriteria ketercapaian tujuan pembelajaran. Yang ketiga, pilih aktivitas atau tugas otentiknya. Ya. Yang keempat, rancang rubrik penilaian. Yang kelima, integrasikan keterampilan dan pengetahuan. Keenam, beri kesempatan untuk kreativitas dan keberagaman. Yang ketujuh, lakukan uji coba. 8, dapatkan umpan balik. Kesembilan, yaitu lakukan revisi dan peningkatan. Dan yang terakhir, kakak melakukan refleksi. Ya, jadi ada 10 ya langkah-langkah kakak melakukan asesmen otentik. Ya. Nah, ini ada pertanyaan pemantik ya. Yang pertama, jika dalam kelas kakak-kakak terdapat peserta didik yang heterogen, ada atlet, ada yang umum dan ada juga peserta didik disabilitas dengan tungkai yang tidak sama panjang. Seperti apa asesmen otentik dan rubrik yang dibuat? Ya, jika dalam kelas kakak terdapat peserta didik yang heterogen, ada atlet, ada yang umum, dan ada juga peserta didik yang disabilitas dengan tungkai yang tidak sama panjang, seperti apa asesmen otentik dan rubrik yang dibuat? Ya, ada yang bisa memberikan jawaban? Ya, Suara Kak, saya kami aman atau gimana nih Kak? aman Kak, aman. Tapi agak ada story-nya. Ini enggak, maksudnya berulang-ulang enggak? Iya Kak. Kayak delay gitu. Iya. Gema Kak. Iya. Bergema ya. Iya. Ya, coba kakak, silakan kakak buka modulnya dulu yang 2.6b, elaborasi isi. Coba lihat dulu di modulnya di 2.6.
storing kami. Storing ya. Sip. Izin bertanya Kak Deki. Ada suara dengaran nggak? Kak. Dengaran Kak Deki? Storing. Halo. Halo Kakak. Halo. Ya, siapa? Ya silakan Kak Dery. Ini Kak Deki, ini kan asesmennya rupanya banyak ya, yang setelah Ya. saya pelajari. Ada asesmen formatif dan sumatif yang saya tahu kemarin kan. Iya. Berarti untuk asesmen otentik ini langkahnya banyak ya Kak Deki ya. Ya benar 10 Kak, benar langkah Kak Dery. Kalau yang kita tahu Benar. kan kemarin asesmen seperti biasa itu yang di modul ajar itu hanya singkat aja asesmennya, penilaiannya kan. Setelah dijelaskan sedikit sama Kak Deki tadi sampai 10 langkah. Mungkin itu Benar. yang mungkin butuh penjelasan lagi gimana. Oke, baik Kak Dery ya. Di dalam modulnya di tutup 2.6 itu kan ada dijelaskan ya, di elaborasi isi itu ada langkah-langkah tentang otentik ya Kak ya. Nah, jadi 10 langkah ini yaitu langkah-langkah dalam kakak mendesain ya, itu tentang asesmen otentik. Nah, kakak-kakak mungkin di dalam modul ajarnya terbiasa dengan hal-hal yang seperti asesmen itu formatif dan sumatif ya Kak ya. Ya. Nah, dan itu pun rata-rata mungkin kakak-kakak kira-kira dari asesmen itu yang sering kakak lakukan itu yang mana? Yang formatif atau sumatif kira-kira? Kalau nggak salah yang sumatif ini yang akhir pembelajaran ya Kak Deki ya. Ya, sumatif Pada ini yang saat setiap lapor. TP selesai. Per TP. Ya mungkin itulah sumatifnya Kak Deki yang sering Oke, ya. Jadi Kak Dery dan kakak mungkin ya Kak Dery mewakili teman-teman yang lain ya, asesmen itu sering melakukan asesmen sumatif ya, yaitu yang mana asesmen itu dilakukan di akhir. Nah, hari ini kita akan mencoba memahami yaitu asesmen otentik. Nah, tadi seperti ada di layar kakak, ada 10 langkah
dalam mendesain otentik. Yang pertama tadi kakak-kakak mengidentifikasi dulu tujuan pembelajarannya, apa TP-nya tentang apa, ya. Tentukan tujuan pembelajaran yang jelas dan spesifik untuk aktivitas atau unit pembelajaran yang akan dinilai. Kakak pastikan dulu TP tujuannya apa. Yang kedua, tetapkan kriteria ketercapaian tujuan pembelajaran, ya. Yang mana kita melihat kakak-kakak ini kriterianya lihat juga di menentukan indikator, ya. Lihat dulu di indikatornya apa, di indikatornya, ya. Yang ketiga, pilih aktivitas atau tugas otentiknya, yaitu pilih atau rancang aktivitas atau mencerminkan situasi nyata dalam konteks PJOK. Nah, seperti yang gambar tadi, ya, aktivitas mereka adalah melakukan dribbling, yang mana kakak tadi memilih gambar B. Yang pertama kan zigzag menggunakan clone. Kalau gambar B tadi kan otentik, langsung ketemu sama lawan, ya kak, ya. Nah, yang melibatkan langsung penggunaan keterampilan dan pengetahuan yang relevan dengan tujuan pembelajaran. Nah, jadi langsung nyata gitu, ya. Yang keempat, nah, kakak-kakak membuat rubrik dulu, penilaiannya apa, kategorinya apa, ya, sehingga kakak-kakak itu bisa melihat tingkat pencapaian kakak yang kakak-kakak harapin dari peserta didiknya. Yang kelima, kakak-kakak melakukan integrasi keterampilan dan pengetahuan. Pastikan bahwa asesmen tidak hanya fokus pada keterampilan fisik, tetapi juga mencakup pengukuran pengetahuan konseptual yang terkait. Integrasi antara keterampilan dan pengetahuan akan memberi gambaran holistik tentang pemahaman peserta didik. Nah, jadi yang nomor 5 ini kakak mengintegrasikan tidak hanya peserta didik itu kakak nilai dari keterampilannya, tetapi kakak juga mengintegrasikan itu di pengetahuannya, agar penilaian itu menjadi holistik, ya, jadi bulat semua. Jadi tidak hanya timpang, ternyata peserta didik ini bisa melakukannya saja, tetapi secara dari segi pengetahuan mereka kurang memahami apa dari aktivitas yang dilakukan. Nah, nomor ke-6, beri kesempatan untuk kreativitas dan keberagaman, yaitu desain asesmen dengan memberikan kesempatan bagi peserta didik untuk menunjukkan kreativitas dan keberagaman dalam penyelesaian tugas. Dan yang ketujuh, uji coba, ya. Uji coba ini sebelum melaksanakan pelaksanaan resmi, uji coba asesmen dengan sekelompok kecil peserta didik. Amati respon mereka, identifikasi potensi kendala, dan pertimbangan apakah rubrik penilaian mencakup semua aspek yang diinginkan. Ya, maksudnya di sini nih kakak itu melakukan asesmen yang nyata, otentik, gitu, ya. Bukan berarti asesmen yang sudah kakak lakukan itu tidak otentik. Nah, ini cuma langkah-langkah saja agar asesmen kakak yang kakak lakukan ini benar-benar real gitu loh. Nah, nanti ini ada tugasnya kak, ya. Di sini setelah kakak membuka modul 2.6 tentang elaborasi isi, ya, yaitu tentang rubrik asesmen, ya. Jadi tugas kakak di sini, bagaimana pendapat kakak-kakak setelah membaca contoh rubrik asesmen diri dengan portofolio. Nah, jadi di titik 2.6 itu sudah melihat atau sudah buka kak di modul, ya? Sudah kak. Sudah, ya. Di sana ada contoh rubrik asesmen dirinya. Contoh rubrik asesmen diri. Yang 2.6b. 2.6. Elaborasi. Oh, yang di modul-modul ini kak, ya? Ya, yang di modul, ya, benar. Nih, silakan ya, kakak buka belum dulu sempat di baca, modulnya. cuman kak Deki sudah dilihat tapi belum sempat baca semuanya. Oke, siap kak Dery. Ya, artinya kakak-kakak silakan buka, ya. Modul 2.6 itu elaborasi isi. Oh. Setelah kakak membaca, kakak silakan diskusi kelompok dalam
membuat rubrik asesmen diri dengan portofolio. Ya. Jadi di sini saya akan buat board. Kakak silakan berdiskusi apa yang kakak dapat ya, pemahaman dari asesmen tadi ya yang berbentuk portofolio. Nih tugasnya gini ya. Kakak-kakak membuat rubrik berdasarkan materi sepak bola. Oke, tentukan tujuan pembelajaran dan kriteria ketercapaian tujuan pembelajaran terlebih dahulu sebelum membuat rubrik. Yang kedua, jenjang pendidikannya dibebaskan, terserah. Kakak mau ngambil jenjang pendidikannya mau SD, SMP atau SMA, ya. Oke, yang kelompok A nanti saya bagi 3, ya. Bagi 3. Kelompok A itu membuat rubrik penilaian diri atau siswa. Kelompok B membuat rubrik penilaian oleh teman. Kelompok C membuat rubrik observasi guru. Jadi ada 3 rubrik ya. Ada 3 rubrik yang akan kakak-kakak desain. Waktu pengerjaan selama 30 menit. Media pengerjaan dibebaskan, kakak-kakak boleh menggunakan Word, PowerPoint, atau bebas. Kalau kakak menggunakan Canva, diperbolehkan ya, bebas. Jadi sebelum kakak membuat tugas ini, saya bentuk kelompoknya. Apakah ada pertanyaan kakak-kakak? Komponennya Kak Deki tadi 3 ya? 3 Buat 3 ya. Nanti yang bagian kelompok A itu kakak-kakak membuat rubrik penilaian diri. Kelompok B membuat rubrik penilaian, atau kelompok 2 kakak-kakak membuat rubrik penilaian oleh teman. Nanti kelompok 3 kakak-kakak membuat rubrik observasi guru. Nanti kita berdiskusi antara kelompok 1, 2, dan 3. Gimana kakak? Bisa kita mulai? Biar saya buat boardnya. Untuk acuannya silakan kakak lihat ya, yang di mode 2.6 tadi ya. Untuk pengerjaan bebas, kakak mau buat di Word boleh, di PowerPoint boleh. Ya, silakan kakak-kakak, silakan masuk ke dalam group boardnya. Kalau ada teman-teman yang belum tidak aktif atau kurang monitor, silakan kakak by chat pribadi aja ya ke temennya ya, agar bisa masuk. Ayo, silakan kakak yang belum masuk boardnya. Kak Angga, Kak Agung, Kak Endang.
Pak Lupi.
Belum selesai, Kak. Besar nih. Udah masuk semua ya? Kak Angga Oke, belum, Kak? kakak-kakak. Kita masuk hasil diskusi. Siapa yang kelompok yang pertama yang mau menyampaikan hasil diskusinya? Silakan. Kelompok pertama itu tadi kelompok 1 kelompoknya Kak Sony sama kelompoknya Kak Dery ya. Silakan Kak Dery atau Kak Sony untuk menyampaikan hasil diskusinya. Belum masuk ya? Udah dari Kak Sony ada. Ya, punten Kak Dery, silakan. Saya kirim ke grup, Kak, ya. Oh, boleh siap. Boleh siap. Mungkin akan dijelaskan oleh Kak Sony. Kak Sony. Salah benarnya Allahu a'lam. Enggak apa-apa, Kak Dery, enggak apa-apa. Bentar ya. Di monitor kakak-kakak layar pembelajaran kita ini udah ada notif rekaman belum ya? Nggak tahu notifnya seperti apa, Kak Deki. Nggak ada ya. Model notifnya seperti apa? Kak Bene. Kak Bene Aryo. Yuk, silakan Kak Dery atau Kak Sony. Seperti itu ya. Semuanya, Kak, kita Ya, bismillah. Mungkin saya sedikit akan menjelaskan mengenai tugas dari kelompok 1, yaitu rubrik asesmen otentik penilaian peserta didik. Ya, sesuai dengan arahan, di situ disuruh kita membuat tujuan pembelajarannya. Sudah kami buat tujuan pembelajaran dengan judul permainan sepak bola, yang berhubungan dengan permainan sepak bola. Di situ kami buat tujuan pembelajarannya. Yang pertama, siswa dapat mempraktikkan teknik gerak dasar passing bola dengan benar. Ya. Kemudian yang kedua, siswa dapat bekerja sama dalam tim untuk memainkan permainan passing sepak bola dengan permainan kucing-kucingan passing bola. Ya. Kemudian bagian yang keduanya, Kak Sony,
KKTP, yaitu kriteria ketercapaian tujuan pembelajaran. Siswa dapat mempraktikkan teknik dasar passing sepak bola dengan minimal 80% benar. Ya, jadi kemungkinan nilainya minimal 80 kalau 80% benar. Jadi siswa dapat bekerja sama dalam tim untuk memainkan permainan sepak bola dengan minimal 75%. Kemudian aktivitas atau tugas, sepertinya itu ada yang lupa edit. Yang pertama, passing, yaitu siswa berlatih melakukan passing kaki bagian dalam dengan target teman di depan ya, secara bergantian. Jadi siswa disuruh berhadapan, nanti dia melakukan passing. Kemudian aktivitas yang kedua, siswa berlatih melakukan passing kaki bagian dalam maupun luar dengan target secara acak. Ya, tergantung kondisi, maksudnya itu permainan kucing-kucingan tadi. Ya, langsung saja ke rubrik penilaian. Yang mungkin ini bisa menjadi koreksian dari kakak hasil maupun teman-temannya lain. Yaitu yang kami pahami, yaitu gradasi level dituliskan dari level paling mudah yang bisa dilakukan peserta didik hingga level tersulit yang bisa dicapainya. Peserta didik diarahkan pembelajarannya sesuai dengan level capaiannya dan terus meningkatkan capaiannya. Yang pertama yang menjadi komponen penilaian yaitu keterampilan gerak passing, ya. Kemudian untuk awal penilaiannya yaitu awal berkembang. Di kriterianya awal berkembang adalah sulit memberikan bola kepada rekan tim, sering mengarah ke arah yang salah passingnya gitu. Kemudian dia mulai berkembang, menunjukkan kemajuan dalam memberikan bola kepada rekan tim. Nah, jadi sudah mulai terarah bolanya, tetapi masih terjadi kesalahan dalam arah kecepatan. Kemudian layak, mampu memberikan bola secara akurat dan tepat kepada rekan tim dengan sedikit kesalahan dengan kecepatan atau arah yang sudah mulai benar. Kemudian cakap, kriteria cakap, memberikan bola dengan akurat, cepat dan tepat sasaran kepada rekan tim. Kemudian yang terakhir, yang mahir, expert, yaitu memberikan bola dengan akurat, cepat dan tepat sasaran dan konsistensi yang luar biasa ya. Jadi ini sudah kelasnya sudah nilainya sudah tinggi ya. Jadi poin interval skornya mahir ya 86 sampai 100%, cakap 71 sampai 85%, layak 51 sampai 70%, berkembang 31 sampai 50%, awal berkembang 0 sampai 30%. Ya mungkin itu aja Kak Deki dari tim Kak Sony dan Kak Dery. Silakan teman-teman dan Kak Fasil memberikan tanggapan. Oke, terima kasih Kak Dery. Halo, dengar Kak? Ya, dengar Kak. Ya, terima kasih Kak Dery ya, sama Kak Sony yang telah berdiskusi dan menyampaikan hasil diskusinya, yaitu tentang asesmen autentik diri atau siswa ya. Seperti yang kita lihat kakak-kakak, Kak Dery dan Kak Sony ini menggunakan asesmennya, menggunakan predikat atau menggunakan rubrik awal berkembang, layak, cakap, dan mahir ya. Ada 5 kriteria penilaian yang digunakan oleh Kak Dery sama Kak Sony. Yang mana dari 5 penilaian ini, masing-masing penilaian ini ada interval angkanya. Ya, ini yang tadi. Yang awal berkembang itu nilainya 1, kalau presentasinya 0 sampai 30%. Ya, berkembang nilainya 2, yaitu 31 sampai 50%. Yang untuk layak, ya, itu 51 sampai 70%, yang cakap 71 sampai 85%, dan yang mahir 86 sampai 100%. Artinya kalau dengan angka ini hampir sama ya Kak ya, Kak Dery ya. Kalau dari cakap artinya nilainya bisa 7 sampai 85 gitu ya maksudnya ya. Ya, mungkin kurang lebih seperti itu Kak Deki. Oke, nah
sebelum kakak-kakak lain yang akan bertanya, mungkin kakak Dery atau Kak Sony, saya mau bertanya dulu ini. Ini yang digunakan asesmennya ini untuk kelas SD, SMP atau SMA? Kak Sony. Kak Sony lagi ngambil lauk kayak itu, Kak. Ya, karena ini hanya ringan, ini sekolah dasar Kak Deki, tapi kelas atas. Ya, kelas dasar, 5, sekolah 6, atas bisa dikatakan dari kelas 4, 5, 6 mungkin gitu ya, Kak? 4, 5, 6 ya, kelas atas. Oke. Kalau boleh Kak Dery mengobservasi atau hasil dari asesmennya, kira-kira nih untuk anak kelas 5 dan kelas 6 nih rata-rata di kategori mana nih kira-kira? Kebanyakan. Kelas 5, 6. Ya, kita berbicara kalau gendernya umum ya, laki-laki dulu ya misalnya ya. Rata-rata kalau 5, 6, kalau anak-anak yang aktif itu Kak Deki biasanya dia sudah layak sama cakap. Di kategori layak sama cakap ya. Layak cakap. Kalau ada anak dari anak siswa itu kadang dianya mengikuti kegiatan di luar seperti ada ikut klub bola, itu bisa mungkin bisa sampai ke mahir ya. Ke mahir ya, Kak ya. Gerakannya lincah gitu. Oke, artinya nilai mahir itu benar-benar nilai yang kakak anggap itu sudah sempurna lah ya. Karena tadi seperti kita lihat sama-sama di dalam mahir itu terdapat akurasi, kecepatan, ketepatan, sasaran, dan konsistensi luar biasa kepada rekan tim. Ya, kalau kita lihat juga di kategori mahir ini memang benar-benar untuk yang profesional ya Kak Dery ya. Iya. Karena di sini ada kalimat konsistensi ya, arti bukan masalah kebetulan saja, tapi ini benar-benar konsisten dalam melakukan passingnya dalam akurasinya, kecepatan dan ketepatan. Oke, terima kasih itu Kak Dery, silakan. Gimana Kak Dery? Tapi juga kadang di situ ada problem ketika penilaian tuh, kadang anak tuh ada yang fasenya masih di fase berkembang Kak Deki. Contohnya tuh biasanya siswa yang dianya anak-anak yang terfokus pada kemampuan eksaknya. Biasa kalau kalau di sekolah kami itu ada anak yang ikut Olimpiade IPA, Olimpiade MTK. Biasanya itu fase untuk kriterianya dia agak kurang memang. Mungkin gitu. Artinya bisa dikatakan mungkin dia kurang hobi gitu ya? Mungkin bisa jadi Kak Dery. Artinya kalau asesmen Kak Dery dan Kak Sony untuk penilaian ini dipergunakan untuk rata-rata masih di fase berkembang sampai fase cakap ya Kak Dery ya. Ya. Silakan kakak-kakak yang ingin bertanya tentang asesmen otentik diri kepada kelompok Kak Dery sama Kak Sony, dipersilakan. Atau sudah cukup atau gimana kira-kira? Mungkin kami menanyakan sesuatu. Ya, silakan Kak Aryo. Oke, terima kasih Kak Dery, itu pemaparan yang mungkin sangat lengkap sekali ya, bisa ditunjukkan dengan bentuk untuk presentasi ini. Cuman yang kami tanyakan Kak, kira-kira Kak untuk penilaian bentuk rubrik seperti ini apakah ada yang lain, misalnya mahir layak cakap diganti dengan poin mungkin itu. Gimana Kak Bene, hilang suaranya? Kriterianya ya diganti ya? Ya, itu kan bentuk rubriknya seperti itu Kak, untuk penilaian diri enggak itu Kak ya? Selain bentuk penilaian diri itu seperti ini Kak, apakah ada yang penilaian bentuknya yang lain gitu Kak? Ya, izin menanggapi dari Kak Aryo. Mungkin yang kami dapati dari pembelajaran sementara ini dari asesmen otentik,
untuk kriterianya ini yang kami dapat, dan ini pun belum tahu ini baku atau memang boleh dirubah. Misalnya mungkin kriterianya hanya dituliskan baik atau kurang baik atau gimana gitu kan. Siap, siap. Kriterianya mungkin nanti bisa dipaparkan oleh teman-temannya lain, mungkin ada yang lebih memahami. Ya, mungkin Kak Ya, Sony, mungkin Kak. itu aja, Kak Aryo. Hah? Ya, mungkin Kak Sony, Kak, paham, Kak? Mungkin Kak Sony ada ini kriteria yang lebih oke. Siap, siap, Kak. Siap, Kak. Jadi sementara ini kita masih belajar ini, Kak, ya, untuk bentuk Iya. observasi diri, Kak, ya. Siap, siap, Kak. Oke, terima kasih, Kak Dery. Ya, sama-sama. Jadi Kak Bene. Yang lain mungkin silakan. Suara saya terdengar, Kak? Masuk suara saya? Dengar, Kak? Ini jelas, Kak? Dengar ya? Ya, Kak. Oke ya. Saya menanggapi sedikit yang disampaikan oleh Kak Aryo tadi ya. Kalau untuk asesmen itu kembali lagi itu ke pribadi kita ya, Kak. Karena kita di dalam membuat tujuan pembelajaran ya, itu kan kita ada indikator-indikator ya. Indikator-indikator sebagai basic kita untuk menentukan ketercapaian atau tidak dari tujuan pembelajaran kita. Itu bebas. Kalau emang kakak mau membuat predikatnya mau baik, sangat baik, luar biasa, atau misalnya berkembang, belum berkembang, sangat berkembang, itu boleh. Dan kakak juga bisa melakukan dengan interval angka juga bisa. Mau predikat A, B, C boleh juga. Yang penting kakak-kakak itu memahami bahwa setiap TP kakak masing-masing itu punya sesuai dengan indikator pencapaian kakak-kakak. Jadi mempermudah. Ya, itu mempermudah. Jadi kembali lagi ke pribadi kakak-kakak sendiri dalam menyusun tentang asesmen-asesmennya atau rubrik-rubriknya gitu. Terima kasih Kak Bene atas pertanyaannya, dan tadi juga sudah jawab sama Kak Dery. Kita masuk ke kelompok 2. Kelompok 2 tadi secara personal diselesaikan oleh Kak Agung Rido ya. Karena temannya ada satu grup tadi mungkin lagi ada kerjaan mungkin ya. Silakan Kak Agung untuk memaparkan hasil diskusinya, Kak Agung. Kak Deki. Ya, silakan Kak. Boleh sambil ngopi, Kak? Boleh. Aman tuh, aman, siap. Ngopi kakak-kakak. Lanjut Kak Dery, lanjut. Ada snack, Kak? Ya. Ada snack. Mungkin apa? Es breaking dulu, Kak. Kak Agung, gimana Kak Agung? Sudah mencoba mempresentasikan? Oke, siap Kak Agung, sudah mulai, siap. Oke Kak, di sini dari kelompok 2 tadi itu tugasnya mengenai penilaian antar teman. Ya. Nah, di sini saya membuat mungkin agak simpel, nggak seperti Kak Dery tadi. Di sini yang pertama ada
Pastinya yang pertama tujuan pembelajaran. Di sini tujuan pembelajarannya adalah mempraktikkan hasil analisis. Mungkin bisa diperbesar, Kak Agung? Oh iya. Diperbesar itu ya. Oke, biar nampak. Ya, lanjut Kak Agung. Nah, di sini tujuan pembelajarannya adalah mempraktikkan hasil analisis keterampilan gerak dalam satu permainan bola besar, sepak bola tadi, untuk menghasilkan koordinasi gerak yang baik. Nah, petunjuk untuk instrumen penilaiannya adalah satu instrumen ini untuk mendapatkan informasi mengenai pencapaian kompetensi keterampilan berdasarkan penilaian teman sejawat. Terus yang kedua, instrumen ini diisi oleh peserta didik dan untuk memberikan kesempatan menilai temannya mengenai keterampilan yang sudah ditunjukkan selama proses pelaksanaan tugas belajar bersama. Terus untuk selanjutnya itu petunjuk pengisian. Dalam pengisian instrumen ini ada skor yang harus dicapai itu 1 sampai 4. Yang pertama, angka 4 jika kamu melihat temanmu selalu melakukan atau sudah melakukan. Yang kedua, angka 3 jika kamu melihat temanmu sering melakukan. Yang ketiga, angka 2 jika kamu melihat temanmu kadang-kadang melakukan. Yang keempat, angka 1 jika kamu melihat temanmu jarang melakukan. Terus selanjutnya yaitu identitas subjek atau penilaian, artinya di sini adalah form nama siswa yang akan menilai dan siswa yang akan dinilai. Oke, untuk selanjutnya format penilaiannya seperti ini. Jadi di setiap kolom 1 ini ada gerakan dalam melakukan keterampilan sepak bola. Yang pertama 1 dan 2 ini termasuk dalam gerakan awal. Yang 3 dan 4 adalah gerakan inti, dan yang ke-5 dan 6 adalah gerakan akhir. Nah, nanti pada pelaksanaannya yaitu teman yang menilai itu melihat apakah teman yang dinilai itu sudah melakukan sesuai yang ada di dalam instrumen penilaian ini. Berdasarkan angka tadi, apakah dia sering, selalu, kadang-kadang, atau jarang melakukannya. Nanti dicentang berdasarkan penglihatan atau penilaian siswa yang ditunjuk untuk menilai teman yang lain. Terus nanti di akhir barulah dijumlahkan berapakah skor yang didapat oleh siswa yang dinilai tersebut. Di sini interval skornya yaitu untuk putra lebih dari 23, skornya itu klasifikasinya sangat baik. 19 sampai 22 itu baik, 15 sampai 18 itu cukup, dan kurang dari 15 itu perlu bimbingan. Untuk putri lebih dari 19 sangat baik, 15 sampai 18 baik, 11 sampai 14 cukup, dan kurang dari 11 perlu bimbingan. Dan terakhir ini para siswa yang melakukan penilaian antar teman. Mungkin itu saja Kak Deki, sedikit kurang lebih perlu bimbingan lagi dalam membuat instrumennya. Terima kasih. Oke, terima kasih. Mungkin ada tambahan dari kakak-kakak yang lain, kami persilakan. Oke, terima kasih Kak Agung Ridho ya, sudah sangat luar biasa memaparkan diskusinya ya, yaitu tentang asesmen autentik berpasangan atau teman ya. Silakan kakak-kakak yang ingin menanyakan tentang
diskusi atau tentang hasil dari kelompok Kak Agung, dipersilakan. Silakan Kak Bima, Kak Endang, Kak Luki, Kak Sony, Kak Aryo, Kak Dery. Ya Kak, kami mungkin bukan menambahkan Ya, dengan silakan. Silakan Kak dengan, Aryo, silakan. ya, dengan penjelasan Kak Agung ini, kami ini sudah sangat jelas bisa kita terapkan dalam setiap pembelajaran. Dari penjelasan dari penilaian ini saya cukup. Terima kasih Kak. Oke, terima kasih Kak Aryo. Bagaimana dengan kakak yang lain? Oke, ya, kalau tidak ada lagi yang menanggapi, karena waktu kita sudah mulai larut malam, kita langsung ke kelompok Kak Bene ya. Ya Kak, orang lagi Kak. Gimana Kak Aryo? Sorry. Halo, cek. Oke, dengar suara Kak Niki? Terdengar Kak, cuma sedikit agak putus-putus. Ya, siap-siap Kak. Kebetulan di sini kami dapat kelompok 3 tentang observasi guru. Kebetulan di sini kami baca di modul itu penggunaan rubrik asesmen otentik untuk observasi guru membuka peluang bagi evaluasi mendalam terhadap pengajaran dan pencapaian tujuan pembelajaran. Nah, untuk bentuk rubriknya Kak, kami tadi mencari referensi itu masih membuat rubrik tentang observasi guru itu Kak. Cuman nanti juga ada waktu sedikit sama Kak Endang ya untuk membahas tentang observasi guru. Tapi tadi kehabisan waktu juga karena tinggal beberapa menit tadi, habis itu waktunya sudah terlewat 30 menit. Nah, cuman Kak, setelah kami baca-baca itu mungkin hampir sama penilaiannya dengan Kak Dery tadi yang sudah disampaikan. Makanya kami bingung itu apakah sama atau tidak tentang observasi itu Kak. Karena di sini ada misalnya kayak indikator, terus awal berkembang layak, tetap sama mahir, hampir sama dengan Kak Mary. Itu apakah itu termasuk observasi guru atau penilaian tentang diri? Karena rubrik yang memang untuk observasi guru kami masih belum terlalu paham tuh Kak. Apa sudah kami cari-cari dapat. Itu mungkin dari kelompok kami Kak. Karena waktu juga sudah mepet tadi, jadi tidak terkejar Kak untuk dapatnya Kak. Oke, nggak apa-apa Kak Aryo ya. Nggak apa-apa. Yang penting sudah berusaha ya Kak Aryo ya. Kak Aryo sama Kak Endang tadi ya. Ya. Mungkin kurang lebih sama seperti yang Kak Aryo sampaikan ya. Asesmen otentik guru tadi mungkin tidak jauh berbeda, kurang lebih seperti yang disampaikan atau dipaparkan oleh kelompok Kak Dery ya. Ya. Karena itu menggunakan rubrik ya. Gak apa-apa. Ya, yang penting di sini pada esensialnya kakak-kakak itu memahami tentang asesmen otentik tadi. Apa sih itu pengertian asesmen otentik ya? Jadi kakak-kakak menyusun asesmen yang sumatif sama formatif ya, seperti yang saya sampaikan awal tadi ya.
Jadi kakak itu bisa mengetahui bagaimana kakak itu bisa melakukan asesmen secara otentik, ya, secara otentik, yaitu secara nyata, secara real, ya, sehingga nilai-nilai yang kakak atau apa asesmen yang kakak lakukan itu bisa menjadi nilai-nilai yang sifatnya itu holistik, ya, sifatnya itu apa namanya ya, terpaparkan gitu loh, langkah-langkahnya ada. Ya, itu mungkin tujuan dari asesmen otentik yang kita pelajari di modul 2.6. Ya, tidak asal ujuk-ujuk ada apa, ada nilai, tetapi step by step dalam kakak-kakak melakukan langkah-langkah asesmen tadi terpenuhi, ya, terpenuhi. Ya, mungkin kita juga udah sering kali memang melakukan apa namanya asesmen seperti ini. Mungkin namanya aja kita yang belum familiar ya kakak ya, apa itu asesmen otentik atau apa. Oke, terima kasih kakak-kakak pada pertemuan malam hari ini ya. Kita lanjut di slide-nya. Seperti tidak banyak lagi. Maaf ya kak, suara saya agak sengau. Ya, kakak, ini sedikit ada refleksi ya, refleksi diri ya kak sendiri-sendiri. Ya, apa hal yang baru yang dapat kakak-kakak dapatkan dari sesi diskusi tadi? Yang kedua, jika kakak-kakak diminta untuk membuat rubrik kembali, proses seperti apa yang ingin kakak-kakak lakukan? Yang ketiga, pentingkah kita melakukan asesmen otentik dalam pembelajaran PJOK? Jika kita tidak melakukan asesmen otentik, apa dampaknya untuk pembelajaran PJOK? Nah, mungkin satu atau dua orang boleh memberikan jawaban pilih dari 3 pertanyaan ini ke kakak. Silakan sebelum kita menutup pembelajaran kita pada malam hari ini. Silakan untuk memilih refleksi kita atau pertanyaan. 1 dari 3 pertanyaan yang ada di layar kakak. Kak Aryo, silakan. Ya, siap Kak. Mungkin di sini saya akan menjawab ketiga Kak. Ya, silakan Kak Aryo. Otentik dalam pembelajaran PJOK jika kita tidak melakukan mungkin untuk melakukan assessment itu karena yang pertama kita dapat melihat peningkatan sama melanjutkan ke peserta didik Kak. Jadi kalau misalnya kita sudah nampak kelihatan peningkatan, jadi peserta didik itu dapat melanjutkan mungkin ke jenjang berikutnya atau kehidupan berikutnya gitu. Itu ke jenjang yang akan datang. Terus dampaknya kalau misalnya kita tidak melakukan, mungkin anak itu untuk melakukan suatu kegiatan itu jadi kurang mengeksplor dirinya sendiri itu Kak, kurang ada peningkatan gitu. Kalau misalnya kita melakukan penilaian, jadi ini baru masih segini, mungkin bisa lebih lanjut lagi dengan rubrik penilaian tadi. Mungkin itu dari Oke, terima kasih Kak Aryo ya. Benar sekali seperti yang disampaikan Kak Aryo ya, yang 3 ya, itu sangat penting ya, sangat penting ke kakak untuk mengupgrade atau untuk memotivasikan diri ya. Yang jelas peserta didik pasti termotivasi apabila kakak itu melakukan asesmen otentik tadi ya. Kan lihat tuh ada intervalnya, oh kalau aku misalnya asal-asalan aku cuma dapat nilai sekian loh. Pasti mereka saling kompetitif ya, kompetitif terhadap diri sendiri. Oke, terima kasih Kak Aryo. Silakan kakak-kakak yang lain satu lagi untuk memperkuat, untuk menutup statement kita atau pembelajaran kita pada malam hari ini. Masih tersisa pertanyaan nomor 1 dan nomor 2.
Izin kakak-kakak yang bisa membantu menjawab. Mungkin saya menjawab pertanyaan nomor 1, Kak. Oke, silakan Kak Agung, punten silakan. Pertanyaan apa hal baru yang Anda dapatkan pada sesi diskusi ini? Jadi, dalam silakan. diskusi ini kita mengetahui bahwa asesmen otentik itu proses pengumpulan informasi melalui tugas asesmen yang sesuai dengan dunia nyata dalam penerapan keterampilan, pengetahuan, dan pemahaman yang bermanfaat. Artinya, dalam asesmen ini bukan hanya kita menilai anak peserta didik bisa melakukan keterampilannya, tapi bagaimana mereka menerapkan keterampilan mereka ini di dunia nyata. Artinya bukan hanya di sekolah, tapi di luar sekolah, di kehidupan sosial mereka pun keterampilan ini bisa diterapkan oleh peserta didik tersebut dalam aktivitas sosial. Artinya bukan hanya sekedar mereka bisa melakukan gerakan ini, tapi gerakan ini dilanjutkan ke kehidupan sosial mereka. Artinya diterapkan secara nyata. Mungkin itu saja, Kak. Oke, terima kasih Kak Agung ya. Ditutup dengan maksimal ya, seperti harapan kita semua. Yaitu hal yang baru Kak Agung dapatkan ya, atau kakak yang lain, yaitu memahami tentang pentingnya asesmen otentik ya. Baik kakak-kakak, selanjutnya refleksi udah kita lakukan. Nah, ini juga ada hal yang baru kakak dapatkan selama proses 2.6 ya. Sudah kakak lakukan tadi ya. Oke, artinya sampailah kita di slide terakhir kakak. Untuk mengingatkan kakak ya, silakan kakak melakukan pengumpulan tugas. Yang belum silakan berkolaborasi, bekerja sama ya. Jangan lupa besok kita ada agenda yaitu tes akhir, yang mana tes akhir ini sebagai salah satu juga penilaian kakak-kakak terhadap kelulusan besok ya. Yang belum melakukan tes awal, coba dicek lagi ya. Saya telah buka itu jam 9 pagi besok ya, jam 9 saya sudah buka sampai jam 00. Coba dites lagi Kak Endang, Kak Sony sama Kak Angga ya, dicoba lagi. Terus juga kalau memang bisa kakak-kakak untuk penyamaan atau penyamaan persepsi kakak-kakak seperti yang kami lakukan dulu waktu kami menjadi peserta, kami mengambil 1 hari untuk belajar bersama atau lakukan penyamaan ya, saling membantu tugas mana yang belum, saling berkolaborasi ya, duduk bersama dan ujian pun bersama ya, sehingga ada support system ya di antara kita semua, saling menguatkan. Tapi itu kembali lagi ke kakak-kakak, itu kembali lagi ke kesepakatan kakak-kakak ya. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan kakak-kakak pada malam hari ini. Seperti biasa ya, sebelum kita melakukan atau menutup, kita akan melakukan foto bersama dulu ya. Izin kakak-kakak untuk on cam dulu kameranya. Oke. White ya. Oke, 1, 2, 3. Oke, izin ntar Kak ya, saya pindahkan dulu ke grup. Oke, sekali lagi kakak-kakak izin. Oke, 1, 2, 3.
Oke, terima kasih kakak-kakak. Sebelum kita menutup, langkah lebih baiknya kita mengucapkan syukur ya dengan membaca Alhamdulillahirobbil alamin. Pembelajaran pada malam hari ini saya tutup dengan akhir kata wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Wabarakatuh. Kak Bene buat kombel. Mobil apa Kak? Jadi dah besok sore saya bisanya. Baju Kak Angga jangan lupa. Oh iya. Mudah-mudahan Kak mau sore mau siang. Kak Sony di mana besok Kak Sony? Kak Sony itu standby terus tuh Kak. Standby bawa Satu lagi. tas ransel itu. Nah, Kang Ransel tidak pernah lepas tuh. Kita mau buat ini enggak